ini cara kita untuk meng-capture opportunity ya di era digital. Jadi sekali lagi saya sebagai strategi manajemen alumni ya, saya ngerasa strategi manajemen itu tidak hanya menggunakan ya pricing ya, investasi yang sifatnya itu terlihat gitu ya sebagai part of strategi, bukan hanya itu ya, tapi lebih dari itu ya. Bagaimana ya kita bisa memiliki kemampuan ya untuk meng-capture perubahan yang ada di market ya, perubahan perilaku, terus menjadi value melalui bisnis model ya. Itu juga strategi. Termasuk juga kita bisa menginfluence atau menjadi trendsetter ya, menjadi trendsetter untuk membuat semacam tren ya di customer kita, sehingga mereka itu benar-benar aware dengan produk kita, termotivasi dan juga melakukan purchase ya. Nah, pertama kita melihat ada beberapa trennya. Pertama itu kita memang harus fokus dengan customers ya. Saya baca beberapa literatur ya, baik jurnal dan buku. Ada salah satu buku yang menarik ya dari Westerman mengenai digital leadership. Salah satu ciri ya dari bisnis model digital ya, itu dia harus fokus dengan consumer ya. Nah, kita harus meredefine juga nih consumer kita siapa saat ini ya. Ya, apakah segmen kelas menengah ke bawah, menengah ke atas ya. Itu ada seating di pandemic seperti saat ini gitu ya. Dan kita harus melihat juga dari sisi pros dan cons ya. Apakah kita mau mengincar dari sisi meng-create produk yang differentiate ya, atau kita mau going dengan cost leadership, kita mau kasih harga semurah-murahnya ya. Atau bisa juga dengan inovasi ya, kita mau kombinasikan ya, mengintegrasikan fitur baru ya, sehingga kita meng-create market yang baru, dan namanya itu adalah Blue Ocean ya. Blue Ocean itu ditulis oleh Kim Merkbaum, yaitu profesor dari Einstein ya. Itu bagaimana kita bisa merekonfigurasi ya feature dari bisnis model ya, apakah produk atau service atau layanan kita, delivery dan sebagainya ya. Itu menjadi terobosan ya untuk melihat market yang baru ya. Ya kita melihat market yang baru. Karena kalau kita masuk ke market yang existing ya, itu pasti umumnya perusahaan yang udah eksis 5-6 tahun di sana, mereka sudah mencapai level efisiensi. Jadi kalau bisnis model kita sama ya, investasi kita juga sama, kita udah pasti ketinggalan. Karena mereka sudah tahu cara-cara yang efisien dalam mendelivery produk, mereka udah punya data konsumen ya, mereka sudah memprofiling itu kira-kira preference dan konsumen seperti apa, mereka udah tahu cara gimana sih biar supaya cost kita lebih efisien dan sebagainya. Jadi saya selalu mengencourage ya, ketika kita create bisnis atau kita mengoptimize ya, kita harus memiliki diferensiasi dari sisi bisnis model. Karena kalau kita main ke market yang sama ya dengan cara yang sama, itu udah berat ya, itu udah banyak ikan hiu, ikan paus, kita tinggal dimakan aja tuh, itu udah berat banget. Dan kita tahu banyak perusahaan startup ini dia mendisrupt kemapanan perusahaan-perusahaan yang secara kapitalisasi market itu besar ya. Dan cara mereka mendisrupt dengan mereka membuat layanan ya berupa platform. Dan secara strategi itu ada shifting paradigm ya. Yang dulu kita melihat strategi itu perusahaan yang eksis itu perusahaan yang memiliki kekayaan aset ya. Aset itu seperti tanah ya. Tanah, kemudian memiliki, kalau kita tahu case-nya salah satu taksi ya, jumlah taksinya gitu ya, atau jumlah motornya gitu ya. Padahal ya saat ini ya itu terjadi redefinisi ya, redefinisi sumber daya strategis itu bukan physical asset ya, bukan physical asset, atau kita sebut itu tangible ya, tapi yang intangible, yang tidak terlihat ya, tidak terlihat. Jadi saya mengatakan platform itu output dari intangible asset ya. Jadi kemampuan orang untuk mendesain UI UX ya, supaya konsumen itu nyaman menggunakan perusahaan kita ya. Kemudian kemampuan untuk memprediksi ya konsumen kita nih, kalau misalkan jam sekian dengan supply sekian banyak dan demand sekian banyak, berapa ini pricing kita yang paling optimal, itu kan pricing analytics ya.
atau kemampuan kita untuk mengoptimalkan loyalty ya, dengan cara kita melakukan churn analisis. Kita menganalisis sebab apa nih pelanggan kita memutuskan untuk berlangganan. Apakah dari sisi layanan kita, atau dari sisi konsumennya, atau dari sisi yang lain seperti operasional atau ekonomi aspek dan sebagainya. Nah, kemampuan ini menurut saya ya, ini yang harus dikuasai pada saat membangun platform. Jadi ketika kita mau platform ya, ketika kita mau utilize ya antara physical asset yang dimiliki oleh third party ya, dengan market base kita, tentunya platform ini tuh menjadi output yang rely on kemampuan kita untuk mendesain platform, kemudian membaca perilaku mereka ya, mengoptimalkan revenue kita ya, revenue itu ya dari pricing, atau juga kita memboosting ya quantity penjualan kita, atau kita bisa mengefisiensikan biaya ya, cost efisiensi ya. Dan semakin output order kita nambah ya, kita juga bisa memaksimalkan dengan economies of scale ya. Jadi biaya rata-rata kita bisa lebih kompetitif, dan kita juga bisa mendifferentiate produk ya. Jadi kita bisa memanfaatkan economies of scope ya, itu terminologi dalam ekonomi dan strategi juga. Dan menurut saya memang organisasi memang harus melakukan keep learning dan juga dia harus keep growing ya. Jadi kita melakukan learning dan impact-nya itu apa nih buat organisasi. Sehingga menurut saya ini yang kedua ya, kita melihat ada tren saat ini, kita harus berinovasi dari sisi ya, unlocking the data ya. Jadi data ini harus di-unlock, karena ada semacam menurut saya ada paradoks ini, paradoks itu bahasa Sundanya agak aneh lah ya. Jadi kan orang selalu membicarakan data ya, data itu udah bagus, itu stage pertama. Biasa kalau kita lihat ada diskusi, ada perdebatan, orang nanya datanya dari mana, itu udah bagus menurut saya. Di Indonesia secara literasi itu udah aware dengan peranan data gitu ya. Tapi ada yang missing menurut saya kalau kita mau masuk ke stage yang kedua. Itu adalah kemampuan ya untuk mengolah data ya. Nah, itu stage yang kedua tuh. Kita harus mampu mengolah data yang awalnya hanya structure data. Kalau structure data kan kita bisa langsung olah ya. Tapi sekarang kita address to semi structure data ya, kayak teks kita harus ubah ya menjadi data ya. Jadi feedback dari konsumen kita ada ribuan gitu ya. Kalau 10 kan gampang ya. Operator kita bisa ngelis pakai Excel gitu ya. Oh, ini yang komen positif, ini yang negatif ya. Komen positifnya tentang produk kita, yang negatif itu dia bilang tentang after sales service misalnya. Kita bisa rilis pakai Excel. Tapi kalau udah ribuan ya, itu kan kita harus menggunakan mesin ya. Nah, gimana cara mengolah semi structure atau even unstructured ya. Jadi senyuman ya dari pelanggan kita setelah kita layani GS ya, itu kita mau baca ya secara emotionnya dia, apakah dia puas banget ya, atau dia nggak suka dengan layanan kita ya, atau lain-lain ya. Nah, itu bisa dibaca ya dengan emotional analytics. Jadi itu part of machine learning ya. Kita bisa menggunakan matriks dari wajah-wajah itu, convolutional network. Kemudian kita melakukan classifying ya, kita melakukan prediksi ya, berdasarkan kecocokan tadi matematik. Jadi ini luar biasa menurut saya tren-tren ke arah sini, dan ini yang bisa tidak hanya meminimais ya biaya operasional kita ya, COGS. Kalau dulu kan mungkin setiap center ya, setiap distributor center kita harus memiliki CS ya, customer service. Kita harus memiliki operator atau engineer untuk layanan kita nih, kalau misalnya ada komplain dari mereka gitu ya. Kalau sekarang ya kita bisa minimasi itu ya. Kita bisa menggunakan AI ya, machine learning gitu ya, untuk membaca kira-kira konsumen kita puas apa enggak nih dengan layanan. Misalkan kita bisa melakukan failure detection gitu ya. Jadi kegagalan dalam layanan itu disebabkan oleh faktor apa aja gitu ya. Jadi kalau gagal apa enggak kan datanya 1-0 gitu ya. Kita bicara logik probit kalau dari statistik. Kemudian kita juga bisa mulai klasifikasi ya. Dia gagal sama enggak itu disebabkan apa? Dari layanan, atau dia jamnya lagi tinggi ya, atau dari si konsumennya, atau dari pihak lain. Nah, itu banyak banget tuh digunakan seperti itu. Dan saya lihat ini ada aspek-aspek lain ya, bagaimana kita bisa mengaccelerate AI untuk mendrive growth. Dan ini saya lihat ada
ini juga nih apa, ada PR juga ya menurut saya. Jadi teman-teman data scientist tuh luar biasa menurut saya dari sisi fokus di algoritma ya. Saya lihat dari sisi bisnis gitu ya, ada banyak hal yang nggak terjawab sebenarnya, karena kunci yang memenangkan di digital leaders menurut saya itu adalah ya, itu adalah complementary skills atau interdisciplinary field ya. Jadi kita harus interdisciplinary, kita nggak hanya jago mengolah data, membuat algoritma, tapi juga kita harus mampu ya meredefinisikan problem yang ada di bisnis. Kemudian kita juga bisa mengalign dengan bisnis model ya. Sehingga ketika ada insight, kita bisa menginterpretasikan dan kita bisa mentransform ya insight, actionable insight dari AI dan sendiri menjadi value. Karena ini banyak apa ya? Banyak PR nih. Saya banyak berdiskusi dengan para eksekutif, mereka menyampaikan, kami udah tahu banget lah tentang AI machine learning itu yang gini kan. Tapi ada kekhawatiran gitu ya, jangan sampai kita udah invest mahal ya, ternyata impact-nya terhadap bisnis kita tuh kurang ya. Nah, itu salah satu kekhawatiran ya yang harus dijawab. Jika kalau kita lihat di sekolah-sekolah di dunia kayak di Amerika, di UK dan sebagainya, banyak program studi sekarang sebenarnya interdisciplinary ya. Jadi ada machine learning in finance gitu ya. Kemudian ada juga machine learning in economics gitu ya. Ya, financial market dan sebagainya. Banyak banget ya. Kemudian ada juga behavioral analytics ya. Jadi kita membaca emosi orang, persepsi konsumen ya, itu dengan data profilen datanya dia gitu ya. Jadi dia menggunakan handphone itu kalau buka sosial media A, B, C, D, E itu di jam kapan aja, frekuensinya berapa kali ya. Kemudian dia sukanya buka channel-channel apa gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan campaign, kita melakukan promosi, kita udah sesuaikan nih. Itu kita udah sering kan, kalau kita searching apa nanti di Facebook kita itu ads keluarnya sesuai dengan yang kita cari. Nah, itu tuh termasuk juga yang di ini apa di Google Search Engine gitu kan. Nah, itu yang kita cari biasanya dia keluar lagi gitu ya. Atau yang kita cari di Google Search Engine nanti keluar dari platform-platform kita yang lain, ada promosi tentang itu, masuk ke email kita dan sebagainya. Jadi menurut saya kita sifatnya interdisciplinary ya, interdisciplinary. Dan ini Mbak Rebecca dan teman-teman sekalian ya, saya selalu menekankan gini sih, apa nggak ada sebenarnya yang sulit sebenarnya menurut saya, selama kita punya kemauan dan mau belajar, itu aja sih menurut saya. Karena banyak tuh ngerasa ketika saya menjelaskan contoh-contoh model-model gitu simulasi itu merasa kita nggak mungkin melakukan seperti ini. Saya bilang enggak, ini gampang. Saya bilang belajar saat itu gampang banget. Saya bilang saya bersyukur banget ya, saya kuliah di UI itu dari tahun 2009 ya, dan sampai saya lulus 2020. Saya sebenarnya berterima kasih banyak ya, selain sama Tuhan ya, sebenarnya orang tua ya, saya terima kasih banyak tuh sama Google sebenarnya. Google, YouTube ya, apalagi kitab ya, itu luar biasa Mbak Rebecca dan teman-teman. Saya nggak pernah training Stata gitu ya untuk running econometric modeling, saya nggak pernah ya. Saya cuma ketika aja Stata, terus saya udah tahu nih dari econometric kita harus pilih binomial regression-nya, karena dari sisi apa varian, kemudian standarisasi dan sebagainya ada analisis itu, kita harus pilih metode itu. Saya tinggal ketik aja kan Stata, binomial regression gitu. Kemudian example, udah. Terus banyak tuh teman-teman kita dari India kan, dia pusing bla-bla dengan logat yang khas banget ada. Udah kita ikutin aja. Dan terkadang mereka baik banget, mereka kasih link blognya dia, terus saya copy algoritmanya dia. Kita tinggal ngubah variabel aja, dan menurut saya nggak ada yang masalah ketika kita melakukan imitasi, karena sebenarnya ya, goalsnya itu adalah kita mampu melakukan simulasi dan model itu, bukan kita meng-create algoritma, bukan. Kalau saya sih goal saya itu saya bisa mendeliver business solution untuk klien atau untuk perusahaan ya, bukan untuk mau finding algoritma baru ya. Jadi itu beda-beda tuh. Kalau saya sebagai data science yang concernnya bagaimana mengunlock data ya dan strategi ya, kita juga doing strategi sehingga memberikan value buat perusahaan. Saya merasa fokusnya itu adalah kita bisa mendeliver bisnis. Jadi banyak banget. Terus saya juga belajar Amos ya. Amos saya di S3 itu
itu kan untuk multivariate analisis sama, jadi juga searching di YouTube aja kan, Amos gitu ya, itu banyak tuh yang ngasih tahu ini gini kan, ikutin aja. Dan menurut saya tuh enak banget loh belajar dari sekarang. Jadi butuh nggak banyak ya, terus banyak pakar-pakar di LinkedIn ya. Kemudian saya join Telegram, jadi kalau isi Telegram saya itu data science, AI, masing penting di permintaan apa semua saya ikutin aja. At least kalau buka, oh ada tentang ini gitu kan, buka ada tentang ini. WhatsApp juga banyak saya ikut webinar gitu kan. Jadi menjaga level motivasi. Jadi saya ngerasa kayak mungkin dulu kalau saya ITB itu Google udah luar biasa kayak sekarang, mestinya sih saya lulusan terbaik juga ITB. Bercanda. Nah kira-kira ini sementara